warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fadila. Saya dari kelompok 9 kelas 1C. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Jihad dalam Islam. Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan puncak kepentingan dalam Islam. Untuk itulah para rasul diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak dan mencegah kepada yang munkaran. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pilar dan penegak agama amar ma'ruf dan nahi munkar. Kewajiban kedua adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapapun yang memiliki kekuatan dan kemampuan melakukannya. Sebenarnya di antara peran-peran penting dan sebaik-baiknya amalan yang mendukung diri kepada Allah adalah saling menasihati, saling menolong dan saling mengarahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang buruk merupakan ciri utama masyarakat orang-orang yang beriman setiap kali. Al-Quran memaparkan ayat yang berisi sifat orang-orang yang beriman dan yang benar dan menjelaskan risalahnya. Dalam kehidupan ini ada perintah yang jelas ataupun anjuran dan menolong bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu kita harus mencegah kepada yang buruk dan dan beriman kepada Allah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyentuh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Harus disadari bahwa masyarakat itu layaknya sebuah bangunan. Jika ada gangguan yang muncul di salah satu bagian, amar ma'ruf nahi munkar harus diterapkan sebagai tindakan pencegahan melawan kerusakan. Mengenai hal ini Rasulullah memberikan tamsil. Permisalannya orang-orang yang mematuhi larangan Allah dan melarang ibarat suatu kaum yang berundi di dalam satu kapal. Di antara mereka ada yang di bawah dan ada yang di atas. Akhirnya di antara mereka ada yang di bawah dan orang-orang di bawah jika hendak mengambil udara harus melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Akhirnya mereka berkata, jika kita melubangi kapal, bagaimana jika kita Rasulullah memberikan tamsil, permisalan orang-orang yang mematuhi larangan Allah dan orang-orang yang melarang. Ibarat suatu kaum yang berundi di dalam kapal. Di antara mereka ada yang di bawah. Orang-orang yang di bawah jika hendak mengambil udara harus melewati orang-orang yang ada di atas mereka. Akhirnya mereka berkata, jika kita melubangi kapal bagian kita, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Jika orang yang ada di atas memberikan mereka melubangi kapal, pasti semua akan binasa karena orang yang di bawah telah melubangi kapal tersebut. Tetapi jika orang yang di atas mencegah, maka mereka dan semuanya akan selamat. Suatu saat mendapatkan yang teguh pada prinsip beramal ma'ruf nahi munkar akan balasan dan pahala dari Allah SWT yang antara lain berupa 1. Ditinggikannya derajat ke tingkat yang setinggi-tingginya. 2. Terhindar dari kebinasaan sebagaimana dibinasakan Fir'aun serta kaumnya. 3. Mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengajak maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari ini tanpa mengurangi pahala mereka. 4. Terhindar dari laknat Allah. Dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mengingat beberapa hal yang insya Allah bisa dilakukan oleh masyarakat adalah 1. Hendaknya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan cara yang baik agar tidak berubah penelanjangan aib atau perasaan-perasaan orang lain. 2. Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial. Sebelum memperbaiki orang lain, hendaknya kita berintrospeksi diri kepada diri kita sendiri. 3. Menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar disadarkan kepada keikhlasan karena mengharapkan ridha Allah, bukan mencari populasi dan dukungan politik. 4. Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan menurut Al-Quran dan hadis.
dalam menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar pada dai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi baik kepada Allah maupun masyarakat dan negara. Jawab kepada Allah dalam arti bahwa dakwah yang ia lakukan harus benar-benar ikhlas dan sejalan dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Berbagai jawaban kepada masyarakat atau umat mengandung arti bahwa dakwah Islamiyah memberi kontribusi positif bagi kehidupan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut, hendaklah kamu beramal makruf dan bernahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasamu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Hadis riwayat Abu Dzar. Terima kasih. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjut oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivi Arifka. Saya dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Jihad dalam Islam. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan kewajiban yang disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Menurut istilah, amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik yang sepanjang masa diterima oleh hati nurani sebagai sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang dilarang dalam Islam dan digolongkan menjadi dua kategori, yaitu 1 haram, 2 makruh. Syariat membagi ma'ruf itu dalam 3 kategori, yaitu 1 fardu, 2 sunnah, 3 mubah. Konsisten dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Sebab jika ditinggalkan oleh semua individu dalam sebuah masyarakat akan berakibat fatal, yang ujung-ujungnya berakhir dengan hancurnya sistem dan tahanan masyarakat itu sendiri. Jihad dalam Islam. Konsep jihad dalam Islam, makna jihad itu menurut bahasa. Kata jihad di dalam bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata ajahadu, yang berarti kesulitan atau kelelahan karena melakukan perlawanan yang optimal terhadap musuh. Makna jihad menurut Islam, suatu usaha secara muslim memerangi orang kafir yang tidak terikat suatu perjanjian setelah mendakwanya untuk memeluk agama Islam, tetapi orang tersebut menolaknya demi menegakkan kalimat Allah. Macam-macam jihad. 1. Jihad melawan jiwa dan hawa nafsu. 2. Jihad melawan orang kafir dan munafik. 3. Bersabar terhadap cobaan yang dihadapinya. 4. Jika melawan setan dan jihad aisi setan. Baiklah, saya akan menutup hasil makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.